Di mana Kristus ketika pembelajaran itu sedang dilakukan oleh guru-guru Kristen. Salam sehat, salam kudus. Di manakah Kristus ketika sobat sekalian mengadakan pembelajaran di kelas? Di manakah Kristus ketika sobat bersama-sama dengan seluruh peserta didik yang bersama sobat itu sedang mengadakan pembelajaran? Saya yakin sobat akan mengatakan, ya ada bersama kami dong. Kristus hadir di kelas kami. Kan ketika kami memulai pembelajaran, kami berdoa. Kami memanggil Tuhan. Kami menyebut nama Tuhan. Kami merindukan kehadiran Tuhan di tengah-tengah pembelajaran. Good. Saya yakin itu yang ada di dalam pikiran kita ketika orang bertanya, di mana Kristus ketika pembelajaran itu sedang dilakukan oleh guru-guru Kristen. Entah pelajarannya itu pelajaran agama Kristen ataupun subjek-subjek yang lain, sesungguhnya setiap kali pendidikan Kristen itu diselenggarakan, Kristus ada di tengah-tengah kelas kita. Bahkan kalau boleh saya katakan, tidak pernah ada di dunia ini pembelajaran yang Tuhan itu tidak hadir di dalamnya. Saya ulang, tidak ada di dunia ini pembelajaran yang Tuhan tidak ada di dalamnya. Kristus sesungguhnya selalu hadir di tengah-tengah pembelajaran kita. Itu yang kita yakini, itu yang kita imani. Itu sebabnya kita mengundang Ia hadir tengah-tengah kita, kita berdoa. Kita memohon Tuhan itu ada di tengah-tengah kita dari awal, pertengahan, sampai akhir. Tetapi kalau boleh ditanyakan kepada setiap kita dan kita menjawab dengan jujur, apakah Kristus selalu kita rasakan di setiap sesi pembelajaran kita, sesi pelajaran kita? Apakah Kristus yang kita undang hadir selalu kita rasakan dari awal, pertengahan, sampai akhir sesi pembelajaran kita? Kalau ditanyakan lagi dan dijawab jujur, apakah setiap murid kita yang bersama-sama kita berdoa, memanggil nama Tuhan, entah itu belajar matematika, atau belajar fisika, atau belajar bahasa Indonesia, merasakan Kristus hadir di tengah-tengah pembelajaran yang sedang kita selenggarakan? Umumnya, kalau saya salah, maafkan saya, umumnya kita memang berdoa sebelum pembelajaran itu kita langsungkan. Dan kita berdoa dengan penuh iman, walaupun tidak bisa disangkali. Kadang-kadang kerutinan yang terjadi membuat kita bisa berdoa tanpa makna, atau kita bisa berdoa sebagai sesuatu yang rutinitas. Tetapi katakanlah, kita serius pagi hari itu datang dengan sebuah kerinduan yang besar, memohon kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Kemudian kita mulailah mengajar, katakanlah pembelajaran matematika, penjumlahan, pengurangan, ataupun juga pelajaran matematika yang lebih sulit lagi untuk anak-anak yang lebih besar. Nah, ketika kita memanggil nama Tuhan dan kemudian kita mulai menyampaikan pembelajaran, apakah kita masih terikat, terpaut, dan kita mengingat bahwa saya ini tidak sendirian sesungguhnya. Saya sedang bersama dengan Kristus. Dan apa yang saya sampaikan adalah sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari Kristus. Bahwa murid-murid itu sedang bersama dengan Kristus. Bahwa mereka belajar walaupun bukan pelajaran agama Kristen. Sebenarnya bersumberkan daripada Kristus sendiri. Saya yakin. Seperti kebanyakan dari kita, sesudah kemudian kita memanggil nama Tuhan dan melanjutkan pembelajaran, tidak jarang, kalau tidak boleh dikatakan sebagai sering, ya kita kemudian menjalankan semuanya itu dan seolah-olah Kristus tidak ada di tengah-tengah kita. Itu sebabnya kadang-kadang bisa emosi yang tidak terkendali, kelas yang berantakan,
atau sesuatu yang pada akhirnya menimbulkan kesan-kesan yang tidak menyenangkan. Misalkan kelas yang membosankan, kelas yang tidak menarik, tidak senang pelajaran ini, tidak senang pelajaran itu, tidak menikmati, dan berbagai hal yang menguras energi kita dan juga energi murid-murid kita. Padahal kita memanggil nama Tuhan loh. Sobat integrasi Alkitabiah, kalau kita memahami beberapa hal yang saya ingin sampaikan yang didasarkan pada Kolose 2 ayat yang ketiga yang berbunyi demikian. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Dialah di situ mengacu kepada Kristus sebagai rahasia Allah. Jadi dialah di situ adalah Kristus. Jadi kalau saya ganti kata dialah dengan Kristus, sebab di dalam Kristus tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Hikmat dan pengetahuan. Hikmat itu adalah bagaimana menerapkan sesuatu yang benar dengan benar dan tepat. Dan pengetahuan adalah segala hal yang membuat kita itu bisa menjalani hidup dengan lebih baik karena kita mengetahui segala hal yang harus kita lakukan. Dan kalau dikatakan bahwa Kristus itu adalah sumber dari segala sesuatu atau tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan, artinya sebenarnya segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini tidak pernah bisa dilepaskan dari Kristus. Apapun yang dipelajari sesungguhnya bersumber kepada Kristus. Tidak ada satupun manusia itu yang menciptakan hal yang baru. Nggak ada. Manusia itu hanya menemukan. Bahkan ilmu-ilmu pengetahuan yang disampaikan, entah itu ada di dalam pelajaran kimia, entah itu ada di dalam pelajaran ilmu pengetahuan sosial, geografi mungkin, atau kemudian PPKN sekalipun. Sesungguhnya tidak pernah itu muncul dari pemikiran manusia sendiri. Pure, murni, hasil cipta rasa karsa manusia. Enggak seperti itu. Memang betul itu diciptakan oleh manusia dan dikatakan sebagai memiliki hak paten begitu. Dan itu di-create oleh manusia, tetapi sesungguhnya pikiran manusia itu dari Tuhan. Dan segala sesuatu yang bisa dilihat, dirasa, didengar, diperhatikan, diobservasi, kemudian disimpulkan, sesungguhnya semuanya berasal dari Tuhan. Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang mengatur segala sesuatu, Tuhan yang menentukan segala sesuatu, Kristus sendiri yang menciptakan segala sesuatu, yang meletakkannya, yang membuat manusia bahkan punya keinginan untuk mempelajarinya, punya keinginan kemudian untuk menelitinya, kemudian punya keinginan untuk mulai menganalisanya, dan sesudah menganalisa kemudian mengambil satu kesimpulan-kesimpulan, kemudian mencatatnya, mengorganisasikannya sampai jadilah sebuah pengetahuan dan kemudian disampaikan. Sesungguhnya apakah itu murni pikiran manusia yang menciptakannya? Apakah itu murni sesuatu yang memang dari apa yang dibuat oleh manusia? Saya yakin tidak demikian, dan para ilmuwan pun akan mengetahui bahwa segala sesuatu itu sudah ada di bumi ini, sudah ada di alam ini, dan semuanya itu adalah diciptakan oleh Kristus sendiri. Dan segala pengetahuan yang ada itu sebenarnya adalah bersumber pada Kristus sendiri. Jadi ketika kemudian manusia mulai menciptakan ilmu pengetahuan, sesungguhnya dia menemukan ilmu pengetahuan itu karena Tuhan yang menanamkan ada di dunia ini. Tuhan yang mencelikkan, Tuhan yang memberikan kerinduan, Tuhan yang mengatur segala sesuatu sampai manusia pada akhirnya bisa menyimpulkan pengetahuan ini dan pengetahuan itu. Dan ketika pengetahuan itu sudah jadi, sebenarnya tidak bisa manusia mengakui itu sebagai ilmu pengetahuan yang ia ciptakan. Tapi dosa manusia yang membuat manusia ingin menjadi serupa dengan Tuhan, membuat manusia mengakui apa yang ditemukan itu adalah kreasinya. Sampai dia lupa dari mana dia berasal. Apakah memang dari semula dia menciptakan otaknya? Dia menciptakan kemampuannya? Kan tidak. Dia hanya ada sebagaimana dia ada, dan dia menerima semuanya. Itu juga berasal dari penciptanya. Tetapi ketika kemudian dia menemukan sesuatu,
dan menjadi bagian dari dirinya, seolah-olah itu menjadi miliknya. Nah, di dalam pembelajaran yang ada kan juga begitu. Manusia membuat apa yang tak terlihat yang dari Tuhan, yang dinyatakan dengan terlihat sebagai sebuah materi yang seharusnya disampaikan sejelas mungkin, tidak hanya menunjukkan siapa manusia yang menciptakan atau menemukan materi itu, tetapi sesungguhnya semuanya itu harus mengarah kepada Tuhan yang tak terlihat. Tetapi di dalam pembelajaran, apalagi pembelajaran yang tidak mengenal Tuhan, maka pembelajaran itu disampaikan begitu jauh dari Tuhan. Materinya itu disampaikan begitu jelas, sampai kemudian sejelas-jelasnya. Dan yang jelas, yang nampak adalah manusia yang sepertinya menciptakan pada menemukan. Sedangkan pengetahuan yang Tuhan tanamkan, yang Tuhan berikan kepada orang itu agar ditemukan dan disampaikan, yang seharusnya mencerminkan Tuhan, Tuhan sendiri menjadi tidak terlihat. Nah, di dalam pembelajaran kita, semestinya tidak demikian. Ketika kita memanggil nama Tuhan, kita mesti memahami bahwa apa yang saya sampaikan, apapun subjek pelajarannya, sebenarnya itu berasal dari Tuhan. Dan ketika saya menjelaskan, katakanlah saya menjelaskan penjumlahan, maka saya harus menjelaskan supaya peserta didik saya jelas tentang hitung-menghitung. Tetapi sementara mereka belajar hitung-menghitung, mereka melihat angka-angka yang terlihat, sesungguhnya mereka juga harus melihat kepada Tuhan yang menciptakan angka, yang membuat manusia menemukan angka. Manusia menemukan rumus matematika itu, menemukan rumus penjumlahan, menemukan rumus pengurangan. Memang seolah-olah manusia yang membuatnya, tetapi sesungguhnya Tuhan yang menanamkannya. Sehingga ketika mengajar, semestinya. Nah, kalau itu ada pada diri setiap kita, para pengajar, menyadari bahwa segala hal yang saya sampaikan, apapun subjek pelajarannya, bersumber pada Tuhan saya, bersumber kepada Kristus. Maka ketika mengajar, maka kita sebenarnya sedang menghadirkan Tuhan kepada para siswa. Dan secara otomatis karena kita menyadari pengetahuan ini dari Tuhan, maka ketika kita menyampaikannya bukan dari nalar kita sendiri, tetapi dari nalar yang sudah diurapi oleh Tuhan, dari nalar yang sudah diberkati oleh Tuhan, sehingga secara otomatis ketika kita menyampaikan kepada peserta didik kita, mereka melihat ada Tuhan bersama dengan kita. Bukan hanya dia sebagai sumber segala hikmat dan pengetahuan, tetapi dia juga hadir memastikan pengetahuan dan hikmat itu sampai kepada para peserta didik kita. Memastikan sampai pada kita dan memastikan sampai kepada peserta didik kita. Ini yang harus kita pahami loh. Tidak pernah pembelajaran itu Tuhan tidak hadir. Saya katakan seperti itu. Tidak pernah Kristus tidak duduk menyaksikan rekan-rekan sekalian sedang belajar. Tidak pernah ia tidak aktif terlibat di dalam pembelajaran rekan-rekan sekalian. Karena ia selalu ada. Ada kalanya ia duduk, ada kalanya ia berdiri, ada kalanya dia berbicara melalui rekan sekalian. Ada kalanya dia berbicara melalui peserta didik kita. Karena Kristus aktif. Tujuannya apa? Tujuannya supaya hikmat dan pengetahuan yang ia tanamkan, yang ditemukan oleh para ilmuwan, ditemukan oleh para pendahulu-pendahulu, pengajar-pengajar sebelum kita, itu bisa dipahami, dimengerti, dan digunakan sesuai dengan apa yang memang Tuhan inginkan. Itu sebabnya ia hadir di kelas-kelas kita. Inilah integrasi Alkitabiah. Itu sebabnya perlu didasari pengenalan kita akan Tuhan. Perlu didasari pembacaan firman Tuhan. Kehidupan spiritual yang bertumbuh di dalam Tuhan. Kenapa? Karena kalau tidak, bagaimana mungkin Kristus bisa hadir tengah-tengah kita yang tidak suci, yang tidak kudus, yang tidak dibenarkan, dan sebagainya. Jadi rekan-rekan pengajar, kalau kita berbicara tentang integrasi Alkitabiah, sebenarnya adalah berbicara menghadirkan Kristus di seluruh pembelajaran, dan sebenarnya sesungguhnya ia sendiri sudah hadir. Ketika rekan-rekan ada di dalam Kristus dan anak-anak berusaha untuk rekan-rekan bawa kepada Tuhan, Kristus ada di situ. Karena ia adalah sumber pengetahuan dan segala hikmat. Dan ia hadir memastikan bahwa apa yang ia tanam sebelum dunia ini dijadikan, dan yang ia tanam, dia hidupkan, dia jaga dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai kepada setiap peserta didik kita dengan baik.
Sehingga peserta didik kita bisa menggunakan segala pengetahuan dan hikmat yang Tuhan berikan, yang ditemukan oleh siapa saja, yang entah percaya entah tidak pada Tuhan, tetapi dipastikan oleh Tuhan, supaya apa yang Ia ingin kita pahami sebagai ciptaannya bermanfaat bagi kehidupan kita, kita bisa gunakan. Jadi, sobat sekalian, selamat mengajar. Tidak sendirian. Ada Kristus yang bersama pembelajaran rekan-rekan. Karena semua pengetahuan bersumber kepada beliau. Dan ia sendiri, beliau sendiri hadir di tengah-tengah pembelajaran yang rekan-rekan ciptakan. Tuhan Yesus memberkati.